Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Prahono Nur Cahyo, yang kami hormati Sekretaris BPSDM SDM, Bapak Wahid Hasim, yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Krisnawan Anditya, yang kami hormati Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Bapak Agus Cahyono Adi, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Bapak Waskito Tunggul Santo, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Bapak A. Susetyo Edi Prabowo, yang kami hormati Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Bapak Darius Agung Praka, dan seluruh pejabat di lingkungan BPSDM SDM, tamu undangan dan peserta. Selamat datang dalam acara peluncuran aplikasi dan integrasi layanan pelatihan industri dan masyarakat sektor energi dan sumber daya mineral. Aplikasi dan integrasi layanan ini adalah terobosan sinergi dan kolaborasi antara PPSDM Migas, PPSDM Geominerba, PPSDM KIBTKE, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pengembangan kompetensi kepada tenaga industri dan masyarakat seperti registrasi, pemilihan layanan hingga verifikasi pembayaran serta penerbitan sertifikat. Berikutnya perkenankan saya, Vera, sebagai pembawa acara untuk membacakan agenda pada hari ini, yaitu yang pertama safety briefing, setelah itu doa, menyanyikan Indonesia Raya, sambutan dari Kepala BPSDM SDM, prosesi peluncuran aplikasi layanan pelatihan industri dan masyarakat, demo aplikasi, dan workshop penggunaan aplikasi serta penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita menyaksikan safety briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pengunjung, peserta pelatihan, dan pegawai untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di area gedung BPSDM ESDM. Saat ini kita berada di ruang aula yang berada di lantai 1 Gedung Wijayanto, Widarto. Ruangan ini memiliki 2 pintu keluar di samping kiri Anda. Jika terjadi gempa bumi, harap tenang, jangan panik. Lindungilah kepala Anda dengan kedua tangan Anda dan carilah tempat yang aman. Hindari tempat berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar. Jika terjadi kebakaran, harap tenang, jangan panik. Berjalanlah menunduk, serta tutup hidung dan mulut kita. Segeralah keluar dari ruangan melalui pintu keluar terdekat. Ikuti jalur evakuasi. Berjalanlah dengan cepat dan jangan berlari. Jangan menggunakan lift. Jika Anda berada di lantai atas, gunakanlah tangga darurat. Dahulukan wanita, ibu hamil, lansia, dan berkebutuhan khusus. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Ikuti koordinator gedung menuju titik kumpul evakuasi yang berada di halaman depan Gedung Wijayanto,
Dakdo, dilengkapi dengan apar atau alat pemadam api ringan. Cara menggunakan apar: siapkan apar, cabut pin, atur posisi apar dalam posisi tegak dan sesuaikan dengan arah api. Tekan tuas dan arahkan ke sumber api secara merata. Ambil jarak 2-3 meter. Apabila api semakin membesar, segeralah hubungi pemadam kebakaran setempat. Hari ini sedang tidak ada latihan penanganan bencana. Jika Anda mendengar alarm, maka itu adalah kejadian sebenarnya. Demikian safety briefing yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh pengurus DKM Masjid Al-Hidayah BPSDM SDM. Kepada Bapak Muhammad Fauzi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara, marilah kita sejenak kita tundukkan kepada kita hati dan jiwa kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhaan atas apa yang kita lakukan hari ini. Doa yang saya pandu menurut agama Islam bagi yang berkeyakinan kiranya untuk menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Karena nikmat-Mu jualah kami hadir untuk duduk bersama di ruangan ini dalam acara peluncuran aplikasi integrasi layanan pelatihan energi dan masyarakat sektor energi dan sumber daya mineral. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjadikanlah kegiatan ini menjadi penyegar, pembangkit dan menggugah semangat dalam meningkatkan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghormatan kami kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatu ini. Dan tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah, sehingga kami dapat menjauhi dan selamat dunia wal akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan dosa para pemimpin kami serta dosa kedua orang tua kami. Tempatkanlah kami dan orang-orang yang sebelum kami dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
silakan duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM), Bapak Prahoro Nur Cahyo untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Prahoro, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Gus, biasanya ketemu beliau sebagai siapa? Dirjen, makanya biar yang beliau di ucap meeting dengan Pak Menteri baru tahu Mas ada bahan. Hari ini beliau hadir di sini dan seperti kita tahu beliau baru saja dilantik dan menjadi kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi yang ada di Kementerian SDM, Kapus kita yang baru, Mas Krisnawan Anditya. Yang saya hormati Kapus ya, dalam direktif ya, Pak Agus saja. Saya bukan Agus saja, saya jadi lupa nama aslinya siapa. Jadi nggak saya bisa panggil ya Mas Aca atau Pak Ses, Pak Wahid, Pak Tunggul, Kepala Pusat SDM-nya dari Mas Bumi, kemudian Pak Edi, Kepala Pusat PSDM Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pak Kapale, hadirin yang bisa dimengerti sekalian. Namanya Alina, lahirnya tidak prematur. Di itu menurut catatannya Mas Agus Gaji sudah berdiri, aku ngomong apa ini sudah berdiri, mana Mas Agus Gaji. Jadi ini dimulai September 2021, ini berarti 2 tahun 1 bulan prosesnya berjalan. Dan ini Alina ini aplikasi dan layanan pelatihan di tenaga industri dan masyarakat. Ini salah satu tools kita yang baru. Jadi sebelum nanti lari ke sana, saya ingin memberikan gambaran dulu kepada Bapak Ibu sekalian dan mungkin para stakeholder kita bahwa kementerian kita ini satu dari 7 KM yang saat ini menjabatkan tugas untuk bagaimana kita selaras dengan STB. Jadi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kita tahu ini menjadi salah satu tolak ukur organisasi yang modern. Kalau kita tidak bisa mengikuti ini, tentunya ini akan menjadi bagian yang paling krusial bagi kita karena perkembangan jalan ke depan bermainnya dengan data. Jadi dari ada 7 KL di bawah koordinasi Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman dan investasi yang dikaitkan dengan ini ada 7 juga kegiatan yang saat ini sudah canangkan. Yang pertama ini berkaitan dengan pemanfaatan pusat data nasional, kemudian penyusunan enterprise architecture, pengelolaan aplikasi application programming interface, kemudian pemanfaatan online single submission, pemanfaatan sistem penghubung layanan di instansi, pemanfaatan SPLP. SPLP itu kita dengan Kemenkominfo ya, jadi kita salah satu yang sudah masuk di sana. Paling tidak kalau Anda mendapatkan informasi terkait masalah gunung api, bencana, kemudian fauna ya, kita punya fauna juga ya, kemudian juga tentang titik-titik gunung api itu sudah mulai masuk di sana. Ini salah satu kontribusi. Kemudian juga penggunaan single sign-on, ini adalah salah satu indikator yang diberikan kepada
para stakeholder kita bahwa Kementerian SDM komit untuk menjadikan SPBE ini menjadi suatu keniscayaan. Nah, hari ini kita berbicara terkait masalah ALI. Seperti disampaikan, ALI ini aplikasi layanan yang berbasis dengan sistem yang ada di sini untuk tenaga di bidang industri dan masyarakat. Asbab bonusnya ya apa? Asbab bonusnya begini nih. Jadi kita tahu sama-sama. Kita setiap tahun itu rata-rata sekitar 25.000. Jadi 25.000, kemudian taruhlah pukul rata sehari aja selama 1 tahun 365 hari. Ya, kurang lebih angkanya per hari kalau tanda tangan itu sekitar 50-an lebih. Itu painful yang seperti itu. Nah, sementara kita melihat juga angka-angka seperti ini akan grow, akan terus naik. Tahun 2022 sampai tahun 2023 kemarin sampai Oktober ini saja sudah tercatat 54.000 sekian untuk di industri, dan di masyarakat ada sekitar 3.600 sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang ikut iklan atau ikut sertifikasi, harapannya apa? Harapannya at the end of certification process dapat sertifikatnya. Karena apa? Sertifikat inilah yang mau dipakai, mau ditenteng-tenteng untuk cari kerja. Dan ini PR kita selama 2 tahun terakhir ini agar proses ini menjadi seamless. Kalau kita bicara masalah seamless, semakin less campur tangan manusia di dalamnya. Sehingga harapannya kita mulai daftar, kemudian sampai nanti sudah masuk, tanda tangan yang lewat elektronik, hari itu sudah dapat, dia bisa tanya kemana-mana, bisa sudah dapat. Seringkali kita melihat ada beberapa barcode hanya untuk meyakinkan bahwa sertifikat itu yang diperoleh itu legit. Dan ini salah satu yang ingin coba kita sampaikan bersama-sama agar kita mempunyai proses yang lebih besar lagi di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, PR kita masih banyak. Kalau kita melihat ini disampaikan tadi adalah kegiatan yang saat ini yang memakainya banyak juga ya Pak Kapus ini. Di tingkat masyarakat, di tingkat industri, tempat kita rata-rata sekitar 25.000 per tahun. Jadi kalau kita nggak punya tools ini akan menjadi painful bagi kita. Dan alhamdulillah kita sudah punya ini. Ada Pak Unggul, ada Pak Ki, kemudian ada di Giomin, kemudian ada Pak Arius di Sawalunto yang kesehariannya berhadapan langsung dengan para atau SDM yang mencari kerja. Ini upaya kita, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM endingnya adalah bagaimana bisa mensejahterakan, dan salah satu mensejahterakan warga dan orangnya adalah mendapatkan income. Jadi ini PR kita yang harapannya ini menjadi pintu masuk kita memberikan kontribusi yang lebih lagi. Perlu kita catat juga, ini kalau kita sudah berbicara terkait masalah sistem, Pak Kapus Hakim, ini sebenarnya perubahan mindset. Ini bukan berbicara merubah cara kerja yang sebelumnya manual di PDF-kan, kemudian jadi sesuatu yang elektronik. Nah, ini cara mindset. Artinya kalau dulu dengan sistem manual kita bisa utik-utik di situ, yang tak lulus bisa lulus, lalu yang prosesnya dari A sampai dipotong. Nah, dengan adanya sistem ini nggak pernah bisa seperti itu. Makanya akan lebih transparan, akuntabel, fair, dan prosesnya akan baik. Nah, ini ketika bicara masalah digitalisasi, sekali lagi, this is not about proses yang dilakukan, tapi perubahan mindset. Jadi ini sudah ada, ini tidak lagi seperti itu. Ini semuanya sudah transparan. Harus bisa dilakukan dengan cara-cara yang kira-kira nanti orang akan tidak mempertanyakan lagi proses yang ada di internal kita. Tidak ada pernah lagi orang akan mempertanyakan di BPSDM atau di Kementerian SDM itu ada apa, tidak ada. Karena semuanya sudah terbuka dan orang punya akses yang sama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Kapus Hakim dan Pak Kapolri,
yang kita dapatkan per hari ini tentunya adalah karena kalau kita sudah bicara masalah SPP tahun 2018 ya Pak Aca ya, tahun 2018 kita sudah mulai speednya tahun 2020, kemudian karena ada COVID ini sebenarnya justru menjadi booster kita lebih naik lagi ke depan. Dan ini kita melihat masih banyak sekali proses-proses yang saat ini mungkin masih beberapa masih manual. Jadi please be aware nanti Mas Krisnawan dan teman-teman kampus Jatim bahwa nanti potensi juga akan muncul beberapa sistem-sistem yang saat ini belum lahir. Karena memang kemungkinan itu ada karena dibutuhkan. Yang penting itu. Jadi ada karena bermanfaat, dibuat karena dibutuhkan. Jadi ini salah satu yang nantinya perlu kerjasama yang lebih konkret lagi antara teman-teman Pusdakin untuk sistem-sistem yang kira-kira nantinya bisa mempercepat proses. Sekali lagi kita dituntut zamannya adalah zaman fast, gitu, move faster. Kalau kita tidak punya kecepatan di situ, nanti orang lihatnya oh pantas, gitu. Pantas saja harus selalu lihat kali di tempat kita ini. Nah ini jangan sampai nanti kriteria itu akan muncul dan latihan itu masuk di stempel di jidat kita. Ini SPP ini kalau kita mengartikan dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah upaya kita untuk mengatakan bahwa ASN itu tidak level, bahwa kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada dan insya Allah kemudian bisa menjadi salah satu focal point atau salah satu template bahwa semua pekerjaan yang ada di tempat kita bisa berjalan dengan cepat. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua yang terlibat dan tim yang selama ini sudah ikut mengawalnya dari masing-masing satker, kemudian kemarin ini kalau misalnya tempat kita ini Mas ini mana ini kulpritnya tahu ya Pak Usawan ya, dan Mas Agus Suparji yang di ujung itu Pak. Kulpritnya kalau bisa ngomong di tempat kita, IT tempat kita beliau. Jadi nanti diskusinya dengan beliau yang banyak ini. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita siapkan bersama-sama. Jadi saya mengundang kita semuanya untuk masih tetap melakukan kontribusi untuk pengembangan aplikasi. Sekali lagi ini tidak dalam rangka menambah Pak ya. Ini sebenarnya belum ada. Dan kalau Pak Kapus Jatim pesan kepada saya, Pak jangan begini jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihatnya dalam kontennya ini dibuat karena ditemukan dan harus disatukan, jadi nggak mungkin dia pakai satu. Dan kebetulan kami punya 8 satker, ya di mana 5 satker itu mempunyai kemiripan bisnis proses. Ya, nanti ini bisa kita selesaikan, terutama berkaitan dengan masalah pengembangan SDM. Dan kami sepakat juga tidak ingin satu-satu punya. Berarti kan bisa jadikan satu, banyak. Dan akan lebih mudah bagi kita untuk bisa memonitornya juga. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita mempunyai capaian lagi yang lebih banyak lagi ke depan, dan saya berharap ini teman-teman Jatim yang ada di sini berarti banyak nih Pak ya. 1, 2. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ini mohon maaf kalau kita sering Pak berepotin Pak Ses ketemu dengan pusatnya jam berapa kali Pak Ses? Nah, saya nggak hitung nih. Jadi sekali lagi ini upaya kita bersama untuk mensinkronkan kerjasama yang baik selama ini antara BPSDM dengan Pusdakin, dan harapan ini kita bisa lanjutkan lagi masa-masa yang lebih baik lagi. Dan salah satu PR kita, kalau kita bisa menjadikan sesuatu yang seamless, tidak ada keronjalan di tengah jalan, itu akan kita lakukan. Tidak ada kesempurnaan yang milik yang atas, dan kalau nanti akan ada perubahan di sini pasti. Tapi yang jelas jangan menunggu sempurna untuk merilis. Kalau menunggu sempurna baru dirilis, kayak nanti nunggunya kita sudah tidak ada. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, kita perbaiki sambil berjalan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Prahoro atas sambutan dan dukungannya. Dan sekarang kita akan memasuki prosesi peluncuran aplikasi layanan pelatihan industri dan masyarakat sektor ESDM atau ALINA. Untuk itu kami turut mengundang ke depan Bapak Wahid Hashim, Bapak Krisnawan Anditya, Bapak Agus Cahyono Adi, Bapak Waskito Punggung Santo, Bapak Asusutyo Edi Prabowo, dan Bapak Darius Agung Prata. Untuk prosesi peluncuran 4, 3, 2, 1. Selamat peluncuran aplikasi layanan pelatihan industri dan masyarakat ALINA telah berhasil diluncurkan. Semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua nantinya. Dan kita akan foto bersama Bapak-Bapak. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Prabowo dikenal didampingi oleh Pak Aca dan Pak Krisnawan Izin dan satu. Pak Ses. Ya, silakan. Baik, kita hitung sekali lagi di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bisa genggamannya biar semangat ya, karena masih banyak PR-nya tadi seperti kata Pak Prabowo. Silakan 1, 2, 3. Baik, boleh meninggalkan tempat. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia atas peluncuran ALINA. Terima kasih Bapak.